Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana Nurrahmawati, NIM 20314141018. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya keterampilan berbicara bagi seorang guru atau pendidik dalam proses pembelajaran. Keterampilan berbicara adalah kemampuan mengekspresikan pikiran atau ide melalui lambang-lambang bunyi. Berbicara merupakan bagian dari keterampilan berbahasa. Komunikasi pendidikan sangat diperlukan demi keberlangsungan pendidikan. Proses belajar mengajar merupakan komunikasi antara seorang guru dengan muridnya. Diperlukan penyampaian pesan yang efektif dengan pesan yang berisi topik-topik tertentu dan dapat dipahami dengan baik oleh peserta didik. Guru harus pandai dan memilih kalimat yang mudah dimengerti oleh muridnya. Komunikasi pada hakikatnya adalah suatu proses sosial, yaitu sesuatu yang berlangsung. Selanjutnya, melalui komunikasi, seorang pendidik mencoba mencapai tujuan pembelajaran dengan cara berinteraksi dengan peserta didik, membagi informasi atau gagasan, mendorong dan saling membentuk sikap-sikap dan kebiasaan baru yang efektif berdasarkan persepsi yang diperoleh selama pembelajaran berlangsung. Menurut pendapat Hurlock mengemukakan bahwa bicara mencakup 3 proses terpisah tetapi saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu belajar pengucapan kata, membangun kosakata, dan membentuk kalimat. Mengembangkan keterampilan bicara tidak bisa mengandalkan keaktifan guru, tetapi anak harus terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Keterampilan bicara belum akan meningkat jika anak belum mengalami bicara. Keterampilan bicara akan meningkat jika anak akan mengalami bicara itu sendiri. Selanjutnya, tujuan keterampilan berbicara adalah untuk komunikasi agar dapat menyampaikan pesan secara efektif. Berbicara merupakan suatu proses komunikasi sebab di dalamnya terjadi pemindahan pesan antara satu sumber ke sumber yang lainnya. Selanjutnya, menurut Vygotsky menjelaskan ada 3 tahap perkembangan bicara, yaitu berhubungan erat dengan perkembangan berpikir anak. Yang pertama, tahap eksternal. Terjadi ketika anak berbicara secara eksternal, di mana sumber berpikir berasal dari luar dari anak. Yang kedua, tahap egosentris, di mana anak berbicara sesuai dengan jiwa pikiran dan pembicaraan orang dewasa bukan lagi menjadi persyaratan. Yang ketiga, tahap berbicara sesuai dengan jalan pikirannya dan pemikiran orang dewasa bukan lagi menjadi persyaratan. Selanjutnya, rancangan program pengajaran untuk mengembangkan keterampilan berbicara dapat memberikan pemenuhan kebutuhan yang berbeda. Kegiatan tersebut antara lain: 1. Aktivitas mengembangkan keterampilan berbicara secara umum. 2. Aktivitas mengembangkan bebas secara khusus untuk membentuk model diksi atau ucapan dan mengurangi penggunaan non-bahasa. Selanjutnya, faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam keterampilan berbicara. Faktor pendukung keterampilan berbicara yaitu: pertama, pengetahuan pendengar mengenai topik yang dibawakan bila pembicara tidak dapat menentukan pengetahuan mereka tentang perasaan yang disampaikannya. Kedua, minat dan keinginan pendengar, yaitu pembicara selayaknya mengetahui apa yang diinginkan oleh pendengar. Ketiga, sikap pendengar, yaitu sudah dapat menganalisa terhadap topik-topiknya. Selanjutnya, faktor penghambat dari pembicaraan, yaitu rasa grogi atau gugup. Kedua, percaya diri. Ketiga, gejala mental. Hambatan bicara yang lain yaitu kurangnya perbendaharaan siswa pada kata bahasa Indonesia. Peserta didik belum terbiasa menyampaikan pendapatnya dengan bahasa Indonesia,
sehingga peserta didik lebih memilih untuk diam. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi yaitu dengan memberikan kemudahan pada peserta didik saat materi memberi saran secara lisan. Lalu peserta didik diminta untuk menulis saran di buku masing-masing, lalu mempresentasikan di depan kelas dan bahasa yang baik dan sopan. Dalam proses implementasi keterampilan berbicara siswa, peran guru sangat penting dengan melaksanakan, antara lain, peran motivator, peran fasilitator, peran organisator, dan peran evaluator. Selanjutnya yaitu peran guru dalam pelaksanaan pembelajaran keterampilan berbicara. Proses dan hasil belajar siswa bukan ditentukan oleh sekolah, pola struktural dan isi kurikulumnya. Akan tetapi sebagian besar ditentukan oleh guru yang mengajar dan membimbing mereka. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan, dan akan lebih mampu mengelola pelaksanaan kelasnya sehingga belajar para siswa berada pada tingkat optimal. Guru akan mampu mendidik dan mengajar apabila dia mempunyai kestabilan emosi, memiliki rasa tanggung jawab yang besar untuk memajukan anak didik, bersikap realistis, jujur, serta terbuka terhadap perkembangan, terutama terhadap inovasi. Mengisyaratkan bahwa agar proses pembelajaran dapat berlangsung, maka pengajar harus memperdayakan diri sendiri dan para muridnya. Seorang guru harus memiliki kompetensi mengajar atau keterampilan dasar mengajar. Macam-macam keterampilan dasar mengajar yaitu 1. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. 2. Keterampilan menjelaskan. 3. Keterampilan bertanya. Dan yang terakhir, keterampilan memberi penguatan. Kemampuan mengajar guru akan lebih baik jika didukung oleh berbagai aspek yang meliputi kemampuan, profesi, penguasaan bahan pengajaran, prinsip, strategi, dan teknik keguruan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.